Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta paddon dolidol qalbi lan paddu min hauli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kasus-kasus tentang anak yang bermasalah ini semakin kesini semakin luar biasa. Kemarin ada anak yang disiksa oleh temannya, terjadi di Garut, dan pelakunya sudah ditangkap. Lalu di Jakarta ada anak yang dia jatuh dari lantai 4, setelah diteliti ternyata dia dibully oleh temannya, dan dia mengalami yang disebut dengan sindrom ataupun sindrom anxiety, ketakutan yang sangat berlebih. Lalu ada anak yang dia menggilas ibunya karena dia minta kuota. Si anak ini minta kuota yang 50.000, ibunya baru punya 30.000. Lalu dia marah, lalu kemudian dia bawa motor, ibunya kemudian digiles. Dan tidak lupa kasus yang paling fenomenal adalah seorang anak yang dia mun bahasa Sunda menaon, dia ngeret alat ataupun kelamin dari ayahnya. Kenapa? Karena disuruh oleh ibunya. Berarti ini kasus-kasus seperti ini adalah problem yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Padahal ibu puntennya sekolah tinggal hararade ayeuna mah. Sampai anak itu full day school. Persoalannya adalah bukan di sana. Malahan sekarang ada ormas besar mengajukan dan mengusulkan agar sekolah kembali jam 12. Agar kembali jam 12 pulangnya. Nanti jam 12 si anak istirahat, lalu kemudian nanti maghrib dia ngaji, dan nanti habis isya dia istirahat di rumah. Karena apa? Karena sekarang banyak anak-anak yang dia pertama learning depression. Dia mengalami depresi pembelajaran. Yang kedua ada yang disebut dengan stressing learning. Dia anak-anak ini ternyata stres dia luar biasa. Belum lagi masalah-masalah kehidupan dia yang dia tidak happy. Jadi puncaknya adalah di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi Ibu, Bapak, saya kebetulan meneliti dan meriset tentang bagaimana anak-anak yang dia stres sebelum tidur. Dan itu faktor yang paling berat dan paling banyak itu kasusnya 70% dari PR. Jadi PR budak sekolah ETT kabudak teh jadi stres. Matak di mana budak sare sok hararese ETT tina PR lolobana teh. Dan saya sudah riset sendiri begitu. Mata lamun aya PR Bu kerjakeun ku urang sakitu we. Nya aslina ngarah budak teh bahagia sakitu we. Begitu ada PR, ada PR enggak? Ada bunda berapa lembar? 5 lembar. Sini sama bunda ya sama papa diisi. Dia sian ku urang budak teh teh joplong sarena teh udah tibra. Dan begitu dia bangun tidur apa? Dia ngagabruk jazakumullahu khairan katsira. Sok dah hese ngadoakeun budak ka kolotnya. Maka doakeun eta we heula. Kenapa? Karena ternyata ketika anak-anak itu kemudian ada beban mau tidurnya, maka itu terjadi sel-sel tubuhnya tidak bagus. Dan dia akan mengalami depresi. Makanya begitu dia mau sekolah itu rudet. Nah, jadi lamun murang kali pada sekolah rudet eta teh naon? Memeh bobona aya beban yang tidak atau yang tidak pun yang tidak bisa diselesaikan. Ini namanya brain trophy. Jadi ada kelelahan di otak. Ada dia itu ternyata lelah di otak dia. Dia capek otaknya. Makanya jangan sampai ada beban di anak luar biasa. Bu, bab punten nya lamun murang kali happy, punten Bu, budak mau baung sakitu we. Ibu bapak bangun the real happiness buat anak. Kalau dia tidak happy, kalau dia tidak bahagia, itu yang memunculkan gerakan-gerakan motorik anak menjadi luar biasa. Inilah yang harus dibangun oleh kita. Jadi murang kali aya PR kerjakeun ieu urang. Eta ge lamun urangna bisa ngerjakeunana. Lamun urangna teu bisa mah anger we lieur nu aya. Tingali teh ada PR, ada berapa lembar? 5 lembar ditinggali teh lieur urang ge. Ada sina lieur PR lagi mamah teu bisa cobi taroskeun kasih bapak. Ka bapana ditaroskeun. Bapak ya PR si ade ditinggali ku bapak teh. Ge sarua bapak ge lieur. Jadi di imah teh ngarariung nu lieur gabehanana. Ya. Jadi apa? Beban luar biasa, brain trophy namanya ya. Jadi artinya ada kelelahan di otak yang memang ini harus diselesaikan.
Kasus-kasus ini muncul karena apa? Anak tidak happy, begitu aja Pak. Kalau anak sudah tidak bahagia, maka itu akan menjadi masalah. Kemudian masalah yang kedua adalah apa? Pak bima rahmatin minallahi lintalahum. Ibu bapak, kalau anak banyak tersinggung, dia akan banyak marah. Dan anak tidak betah di rumah. Anak itu harus banyak tersentuh, jangan banyak tersinggung. Begitu aja. Kalau anak banyak tersentuh, dia akan lunak hatinya. Tapi kalau anak banyak tersen atau tersinggung, dia akan lanpaduk min haulik. Dia akan jauh dari kita. Coba Ibu, ini botol ya. Kalau disentuh, itu kena juga. Tetapi dia tidak ada getaran yang hebat. Tapi kalau dia atau disinggung, itu ada getaran hebat Pak. Walaupun sama-sama kena. Orang disinggung dengan orang disentuh, itu sama-sama kena. Cuman efeknya yang berbeda. Kalau disentuh, itu Pak bima rahmatin lintalahum. Dia lidek. Tapi kalau disinggung, dia lanpadu min haulik, dia akan jauh dari kita. Jadi yang kedua, persoalannya banyak anak yang tersinggung, begitu aja. Banyak anak yang tersinggung. Dia tidak tersentuh oleh orang tuanya, sehingga memunculkan hal-hal yang tadi. Dia jadi keras kepala, kemudian dia jadi banyak membantah. Kenapa? Banyak ketersinggungan dari anak ini. Ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, ya, faktor yang ketiga. Jadi yang menyebabkan anak itu yaitu faktor makanan dan minuman Pak. Ini hasil riset, malahan maaf ya, Dokter Zaidul Akbar dan Dokter Aisyah, dia pernah menyatakan anak-anak yang dia cenderung makanannya tidak bagus dan itu cenderung dengan nama yang tidak baik, maka itu akan memunculkan karakter-karakter yang tidak baik. Makanannya halal tapi namanya tidak baik, itu bermasalah juga Bu. Malah Majelis Ulama Indonesia itu semah menyampaikan bahwa nama-nama makanan jangan cenderung yang dapat merusak karakter. Begitu. Coba Bu tinggali. Budak ayeuna tuangna naon? Seblak setan. Ya, tahu juri, nu karar itu ayeuna mah. Kemudian apa? Kemudian mie genderuwo, kuntilanak. Jadi dina beuteung budak teh juri unggul ayeuna. Ya. Anak sudah tidak mengenal kulub hui, anak tidak mengenal kulub jagong, anak sudah tidak mengenal kulub sampe. Ayeuna mah yang begitu yang dia kenal. Kenapa? Karena ternyata makanan-makanan yang halal dengan nama yang tidak baik itu membentuk karakter anak loh Bu. Jangan dikasih makanan-makanan yang namanya nggak baik itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, la tasumu, jangan engkau kasih nama sesuatu yang jelek. Kenapa? Fa inna syaitan, karena setan akan berada di makanan dan minuman itu. Ulama udah jelas melarang yang halal dengan nama yang tidak baik karena ingin laku dinamain yang tidak baik. Ini kan membentuk karakter. Pak Ustad, ya kunaon sana murang kali abdi saurna teh kaasupan setan, saur saha? Saur Ustad itu sudah tinggal ya budak teh kaasupan setan di parios kusim kuring teh Bu dina laboratorium nyawe di dina teh seblak setan. Nya, saradua malahan di mana? Di Lembang aya tahu juri, di ngantri budak teh nu ngareulina teh eta sajakan juri geranya aneh geura. Ari ka kuburan sieun ari tahu di dahar coba. Ya, kalau ada mau kuburan enggak? Enggak takut dah, takut apa? Takut juri. Ada telepon ngarana, iya tidak takut dia. Makanya begitu ada mie barokah, kemudian seblak barokah, teresepeun baru dah. Teresepeun makin nukarar itu ngaran teh. Tahu tinggal nama-nama yang tidak baik itu akan membentuk karakter terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Makanya ibu bapak ini hati-hati. Kenapa? Karena memang sekarang itu sudah tidak terkontrol. Makanannya ataupun jenisnya sae, kemudian zatnya bagus, kalau nama yang jelek itu membentuk karakter. Ini 3 faktor ini yang saya analisa sehingga membentuk anak-anak dengan karakter-karakter yang keras kepala. Bapak Ibu, keras kepala dengan keras hati berbeda. Ya, keras hati itu dia tidak ada empati. Si anak cenderung cuek. Kalau keras kepala tidak, dia ngeyel. Si anak tuh ngeyel. Lamun dititah kakulon kawetan, eta budak teh gitu. Dititah kawetan ngadon kakulon. Karena apa? Karena dia selalu ingin berbeda dari apa yang diperintahkan otaknya. Itu namanya keras kepala. Tapi saya ada yang nelpon dari Palu, Pak Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang keras kepala? Ibu syukuran kepada Allah, berarti ibu salaki aya sirahan keneh. Ya, dah gampang. Ngarati keras kepala salaki mah kumaha? Sirahan we leungitkeun geura moal keras kepala. Nah, inilah hal yang harus dipahami. Kita akan pelajari dari 2 aspek, Pak. Ini kita pelajari 2 aspek. Yang pertama adalah ibu bapak lamun aya murang kali, gitu tah. Wah, kade ulah disebut budak hiperaktif, belum tentu.
Anak yang dia cenderung gerakannya hebat itu belum tentu hiperaktif, Pak. Ada kemungkinan dia IQ-nya bagus, begitu. Karena mengukur hiper dan tidak hiper itu bukan oleh kita melihat, Pak, tidak boleh. Karena dalam dunia parenting tidak boleh memvonis anak autis dan hiper oleh penglihatan kita, tetapi harus berdasarkan data medis. Tidak boleh. Ya sena budak teh siga nu autis, siga cek urang, tek dulu nanti. Karena apa? Karena ada MRI, kemudian ada apa? Scan untuk mengetahui apakah betul anak kita hiper ataupun tidak. Kan urang jo ningali budak bangor teh jo tasina budak hiper, budak saha. Teu kudu ditanyakeun budak sahana, pokoknya budak jelema we atuh. Ya, kenapa? Karena kita seringkali begitu. Nah, maka kita ambil dari dua lab atau dua aspek dulu, Pak. Yang pertama adalah aspek usia. Karena ada 4 umur manusia, ada 4 usia manusia. Yang kedua adalah aspek penyebab. Nah, Ibu, Bapak, kalau kita melihat usia anak itu ternyata usia manusia itu dibagi 4. Pertama, ada usia kronologis. Yang kedua ada usia biologis. Yang ketiga ada usia psikologis. Yang keempat ada usia spiritualis. Inilah yang akan membedakan. Ibu, punten Bapak, usia kronologis kita mungkin sudah tua. Tapi ada kemungkinan usia biologisnya masih muda, Pak. Karena apa? Karena antara usia kronologisnya gini, 13 tahun, 0,5 tahun, itu namanya kronologis, Bu. Nanti Bapak tinggal menghitung lahirnya anak kita kapan. Kenapa? Karena itu akan menentukan usia kronologis dia. Begitu kan? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau usia kronologisnya masih dipertentangkan oleh para ahli. Ada yang menyebutkan 12 Rabiul Awal, ada yang menerangkan 17 Rabiul Awal, ada yang menerangkan kemudian pada bulan Rabiul Tsani. Kenapa? Karena usia kronologis dari setiap nabi itu tidak ada yang mencatat. Kronologisnya tidak ada yang mencatat, kecuali hanya sejarah Rasul dilahirkan pada bulan ataupun tahun gajah, itu aja, dan lahir pada hari Senin, sudah begitu. Adapun tanggal tepatnya tidak ada yang atau tidak ada yang kuat. Karena apa? Karena masih ada 4 pendapat di ahli astronomi, di ahli kalender, dan termasuk Nabi Adam pun, Pak, tidak jelas kapan hari lahirnya. Nggak apa-apa. Nu penting mah maot we jelas sakitu we. Mun mautna we jelas daripada lahirna punya jelas hari mautna teu jelas dan mending keneh maut nu jelasnya. Naon sababna? Karena manusia itu kan ditentukan akhirnya bukan awalnya. Nah, Ibu lahir tanggal sabaraha? Mak tanggal sabaraha lahir? Poho deui cenah. Pokoknya mah hari teh keur kemerdekaan. Oh, bener berarti 17 Agustus gitu we lah. Ya, karena kan ngomongnya begitu. Begitu ditanya, mana ya data-data? Enggak, jangankan orang yang ribuan tahun. Kadang nenek kita saja itu ditanya hari lahirnya enggak jelas, Pak. Itu enggak jelas itu. Komo anu puluhan ribu tahun yang lalu. Itu pasti datanya belum itu. Secara biografis emang seperti itu. Ya, simkuring we tinggalnya, punten ya ngobrolkeun baturnya. Simkuring, Bu, dina KTP jeung dina ijazah beda apa coba. Di dia 2 hiji, di ditu mah 17. Nah, ciri beda sakitu jelemana hiji coba. Begitu ditanya, "Ma atuh ari ucu teh poena ari ucu teh tanggal sabaraha lahir teh?" Poho deui usu asa Jumaah jeung Sabtu coba berapa. Karena dulu kan tidak ada akte, Bu. Dulu tidak ada akte kelahiran kan? Tidak ada. Begitu ditanya, "Poho deui pona mah asa Jumaah, cenah asa Sabtu." Ari mah eta emu teh cenah atuh kumaha? Tidak poho deui nang pokona hari teh cenah. Tah hari teh cenah anu jarumahan, tah usul teh isukna teh jo lahir. Oh, berarti poe Sabtu. Nah, itu ya. Makanya saya di ijazah 76, kemudian di KTP 75. Jadi teh jelas simpul teh itu. Usia kronologi saya nggak apa-apa, kurang 1 tahun 2 tahun itu lumrah. Karena apa? Karena manusia tidak ada data yang valid tentang kelahiran kecuali kalau ternyata sudah ada akta kelahiran. Ini namanya usia kronologis, Bu, ya. Usia kronologis namanya. Kronologis manusia itu dihitung dari Nabi Adam itu usianya 1000 kurang 40 tahun. Kenapa? Karena Nabi Adam dia dikasih jatah 1000 tahun dan ternyata 40 tahun dikasihkan kepada Daud, sehingga nanti begitu datang malaikat untuk mencabut nyawanya, Nabi Adam menyuruh malaikat kembali kepada Allah. Kenapa? Usia kronologis Nabi Adam bukan 960 tetapi 1000 kurang 40. Sana 860, 1000 kurang 40.
nya beda hari ibu 1000 kurang 40 jeung 860 cing sabaraha jumlahna nu sarua ngan cara ngitungna beda begitu kan adan ge takbirna teh 4 tapi kan 2 tambah 2 adan itu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar jumlah 4 tapi dari 2 tambah 2 coba adan bu 4 tapi tina hiji tambah 3 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kan tengenahin adannya karena apa? Jumlah yang sama dari perhitungan yang berbeda, maka itu akan menghasilkan rumus yang berbeda. Makanya usia kronologis adalah usia seperti yang sekarang. Ibu, bapak, ternyata usia biologis juga berbeda. Banyak anak yang sekarang sudah pecah pembuluh darah. Banyak anak yang punya diabetes, banyak anak yang dia kemudian kemarin ada yang penyakitnya sudah berat sampai ada yang cuci darah, ada yang ginjalnya sudah kena. Berarti usia kronologisnya muda, biologisnya sudah punya masalah. Biologis itu usia organ dia. Ada orang yang sudah tua tapi biologisnya bagus, Bu. Dicek semuanya dari mulai otaknya, kemudian hatinya, limpa, livernya, kemudian paru-parunya. Ternyata dia bagus, Pak. Walaupun usianya sudah 80 tahun. Berarti usia biologis dia itu ternyata muda. Walaupun usia kronologis sudah tua. Namun margina, aya murang kali nungora keneh penyakitnya geus loba. Berarti apa? Usia biologis dia udah tua, Pak. Ya. Ibu gekan duanya. Kita mas sabaraha yuswa mun usah abdi emat teh cenah ieu kokoloteun wae cenah naon obatna mas sabaraha yuswana 72 kan bae da geus kolot ya lamun 72 da geus kolot kan bae kokoloteun ge lamun 27 merak keneh mata kudu diubaran 27 mah naon sababna karena usia kronologisnya baru 27 kalau 72 ya emang dua sudah tua begitu ya kenapa karena emang biologisnya sudah begitu. Nama teh usad meni ningali batur semeni glowing, ari mama ngagulawing kan bae atuh. Ya. Glowing teh lamun 17, Bu, ari 7 hiji. Ya, 7 hiji mah ngagulawing atuh ari ibu. Ya, biarin aja karena usia biologis itu. Makanya ada yang disebut dengan jam biologis dan itu mempengaruhi emosi anak. Makanya ibu bapak pelajari juga jam biologis. Kapan jam organ ini dia berperan, itu akan mempengaruhi. Makanya saya selalu menganjurkan anak tidak boleh tidur lebih dari jam 11 malam. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh terhadap emosi. Karena jam biologis bagi dirinya, liver dan limpanya harus istirahat. Kalau dia tidak istirahat, itu akan terjadi satu kelelahan. Kalau dia sudah lelah, emosinya meledak. Begitu murah kali anu bobona wengi wae sok gede amat naon margina jam biologis tidak sesuai ya makanya saya nganjurin di atas jam 10 atau di atas jam 11 tidak boleh anak itu dia harus tidur di jam 10 maksimal jam 11 kenapa karena jam 11 sampai jam 1 jam 3 sampai jam 1 jam 3 itu terjadi proses metabolisme bagaimana limpa dan liver dia sedang mengeluarkan detoksifikasi dan anak harus istirahat begitu makanya dia akan kelelahan punten Bu anu tara bobo kan tiasa liverna kenging ya anu tara bobo wengi kenapa? Karena begitu. Makanya kenapa Bu jam 12 siang itu harus istirahat. Kenapa? Karena jantung sedang detok. Makanya murang kali lamun jam 12 cenah istirahat. Ada yang udah ya jangan belajar. Kamu duduk kemudian istirahat. Makanya sholat lohor 4 rakaat. Qoblana 4, badana obat. Kenapa lebih banyak? Karena jantung sedang melalui proses yang disebut dengan apa? Jam biologis dia harus diistirahatkan. Kan nyambung eta teh jeung Al-Qur'an. Coba ibu digeder teras Pak, digeder we terasnya capek atuh jantungnya. Makanya begitu nanti anak libur sekolah hari Minggu dan hari Sabtu, maka jangan dikasih beban ke otaknya. Adik-adik ya, nanti buat kalian supaya tidak banyak main, ini PR ya buat hari Sabtu dan Minggu. Cen budak teh iraha perena atuh. Ya. Yang hot di sekolah teh Senin dugikeun ka Jumaah. Engke Sabtu Minggu dibere PR atuh budak iraha perena. Ya,
kasih dia libur. Malahan maaf, ini ada sebuah riset di jurnal Medicine British, itu ternyata di satu negara Eropa ini sedang menggalakkan anak sekolah 3 hari. Lagi diusulkan sekolahnya 3 hari, Senin, Rabu, kemudian Jumat. Nanti hari-hari itu 4 hari libur. Kenapa? Dan ternyata hasil risetnya, anak yang 3 hari sekolah dalam 1 minggu dengan yang dia 1 minggu full, itu ternyata IQ-nya bagus yang 3 hari, Pak. Coba budak loba prema bahagia sakit tuh. Apa ibu ayah nu ngaulangnya, lamun ngajarnya, urang lamun ngajar di kelas sobi, urang kali mun di bejaan besok karena gurunya mau rapat, libur pan ngajar aja enggak teh. Asyik sih jual ngajar aja. Jadi cek budak teh lamun rapat teh ngapoe cenah. Saya lihat lagi Covid 2 tahun lalu si budak diperikeun sekolah ngadon jalan aja. Sarehat barudak teh biasa. Malahan bararunga hatena teh nya. Nu garima inungna jeung bapana. Budakna mah jararaja gue. Naon sababna? Pare sakola coba. Eta dilapelkeun tinggal di sekolah pare sadayana. Makanya apa ya? Anak saya homeschooling 6 tahun gitu. Anak saya homeschooling 6 tahun. Sekolah dari mulai berapa tahun itu tidak mau sekolah. Bukan tidak mau sekolah, tidak mau ketemu guru. Akhirnya saya homeschooling dan saya pelajari selama 6 tahun. Kebetulan alhamdulillah 2 tahun ke belakang ada Covid. Jadi miluan homeschooling kabehanan saya Indonesia. Ya, jadi 2 tahun kebantu Covid. Kenapa? 4 tahun sebelumnya sudah homeschooling. Dia nggak mau sekolah. Tapi bukan tidak mau belajar, tidak mau sekolah itu aja. Bedakan. Budak alim sekolah jeung alim diajar beda. Namun alim diajar mah rek di sekolah lagi mau diajar. Tapi kalau dia tidak mau sekolah belum tentu tidak mau belajar. Akhirnya biasa belajar dan sekarang tamat, saya terapi selama beberapa bulan. Akhirnya dia sekarang tingkat SMP. Kalau dia libur sekolah dia tidak mau, Pak. Kenapa? Karena distimulus dulu, otaknya distimulus dulu. Supaya apa? Supaya dia senang dulu belajar. Begitu. Jadi sebetulnya tidak ada masalah yang tidak akan selesai karena Allah sudah kasih perangkatnya. Kan urangnya lieur wae urang gitu ya. Lieur sia jajan wae. So, ari budak lieureun teh. Budak mah bahagia we jajan wae mah. Da ibu mah geura burang kali geura sakola di daguan wae. Daguan nago geuranya nepikeun ka tamat. Keur naon di sakola teh atuh di daguan wae mah. Tungtungna kumaha salakina teh ulah jajan mah masna jajan budak teh beak 20.000. Teh da budakna mah 2.000 mamah 18.000. Jadi anu gede jajan mah lain budak kurang. Ya, jadi itu Bu, usia biologis, ada jam biologis, dia harus tidur, begitu kan? Dan kemudian ada jam biologis yang paling bagus. Kalau ibu bapak ingin tahu ya jam biologis yang paling bagus ke emosi itu, satu dari jam 5 itu sampai jam 7 si anak harus BAB. Harus BAB. Kenapa? Karena dia sedang apa? Sedang detok khusus. Nah, khususnya lagi detok. Makanya kalau dia BAB itu kenapa? Karena Bu, kalau anak tidak BAB di jam itu akan terjadi kolonnya kotor. Kolonnya kotor. Kolon itu dinding usus. Dan dinding usus kalau kotor, itulah yang menyebabkan anak cepat marah. Ya, maaf ya. Anak yang dia BAB-nya 3 hari, 4 hari, itu cepat marah itu. Kenapa? Karena emosional. Nah, Ustadz di mana? Karena kan kotor dinding ususnya. Kalau dia kotor, itu akan berpengaruh terhadap apa? Suplai oksigen ke otak tidak lancar. Akhirnya dia harus dilakukan terapi, namanya disebut detoksifikasi. Nah, ini kan semua bagian-bagian ini. Ada lagi organ tuh ataupun apa otak. Otak paling bagus jam berapa? Bu, paling bagus. Sebetulnya maaf ya, kalau kita belajar, yang paling bagus itu dari maghrib sampai isya. Dan ada lagi jam 3 sampai jam 5. Itu paling bagus sekali. Saya punya tips ya buat anak-anak kalau cepat menghafal. Baca 3 kali. Tulis 3 kali. Ya. Tulis 3 kali. Nah, kemudian dia suruh mengulang-ulang 10 kali. Dan itu lakukan dari jam 3 sampai jam 5. Itu Bu ada ibu ge bapak apal geus sok 2 dinten apa apa. Apalah naba itu, tapi harus ditulis, harus diucapin. Kalau menghafal lewat sir itu masuk ke hati Pak. Kalau menghafal lewat jahar itu masuk ke otak. Itu hebatnya Allah kasih itu.
Makanya kalau tahajud kalau bisa dijaharkan supaya masuk ke otak. Ya. Kalau ibu mau ngapalin lagi tahajud, jaharin bacaannya. Karena waktu tahajud lagi bagus otaknya. Lalu kalau dijaharkan itu langsung hafal. Coba ibu Yasin we ulang-ulang 3 kali dugi ke 10 kali, hafal aja sok 10 kali tahajud. Ustaz yakin? Yakin. Kenapa? Karena Quran yang diurang-urang apabila dijaharkan langsung masuk ke otak. Begitu aja. Kalau saya ingin menyampaikan hadis hari ini jam sekian, itu baca hadisnya tadi jam 3 Pak sampai jam 4 sampai subuh. Dan saya ulang-ulang 3 kali, itu langsung hafal. Jam segini nggak poho lagi. Ya. Ustaz abdi atosna dipraktekeun tapi poho wae, berarti belet sakitu we. Ya. Ya ibu aja praktekkan dulu, ibu bapak aja di rumah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada jam biologis itu kan, ada jam biologis. Tahu nggak? Sedang low neuron, badasan ini low neuron. Itu si neuron itu lagi nggak ini, lagi low gitu. Makanya kalau ngaji pada asar kurang-kurang nama eta bu, aslina Pak, pada asar mah. Begitu. Dan nanti puncaknya adalah jam 10 malam. Makanya jangan lebih dari jam 11 malam kalau pengajian. Kenapa? Karena sudah langsung itu namanya black neuron. Jadi sudah tidak tercerna lagi, ya. Nanti kalau ada pengajian malam jam 8 sampai jam 9 harus maksimal itu. Kenapa? Karena nanti lebih jam 9 udah nggak bisa masuk. Kecuali yang fokus betul gitu. Nah, Ustadz di mana? Karena saya punya santri. Kalau belajarnya lebih jam 9, itu ternyata tidak masuk. Dan itu diteliti. Akhirnya apa? Terbongkar dari apa? Kebetulan saya di neuropsikologi. Bagaimana meneliti kejiwaan lewat otak. Dan ternyata belajar itu dipengaruhi oleh otak juga. Dan kejiwaan manusia dipengaruhi oleh otak juga. Ya. Pokoknya mun pengajian lebih di jam 8, eta teh pasti we Bu, kadituna teh horeream we gitu. Makanya jam 8, jam 9 harus sudah maksimal itu. Harus sudah maksimal. Ya. Itu mata begitu bubar poho we, ari bieu usah derangkeun naon, duka tuh cenah usah nage poe. Nya poe da teu katingali. Nya, wae kumaha Ibu? Duka cenah usah teh koneng dong lepes nabi teu aya. Jadi begitu usah mama teh cenah bapak rek nanyakeun bieu materi naon mun da usahna teh kitu Pak bieu teh cenah da sadayana Pak ieu teh cenah jolak we ya usah teh cenah jolak teu katingali. Oh eta itu namanya black neuron Pak, namanya black neuron. Ya. Jadi itu Ibu jam biologis namanya ya. Jam biologis dipelajari dulu buat anak. Saya cuma 2 aja. 1 tidur jangan terlalu malam, 2 kalau bisa BAB, emosinya jadi bagus Pak. Emosi jadi bagus. Nah, yang ketiga usahakan ini di Israel Pak. Saya bukan ngomongin Israel, bukan jadi contoh. Anak-anak Israel itu dia itu minum minimal anak 2 gelas atau 2 botol gini. Dan di sekolah-sekolah di Israel itu selalu ada galon untuk anak minum air putih. Kenapa? Karena di sana diteliti anak-anak yang sering minum air yang manis itu ternyata ke emosi. Dan tidak bagus dia kepatokeun ka pelajaran. Makanya anak itu jangan banyak minum minuman yang manis. Makanya di sana kenapa Pak Yahudi pinter-pinter. Saya tidak memuji, tetapi karena apa? Karena mereka mengamalkan apa yang ada di kita. Jadi cai heran we kieu. Jadi dia itu si anak-anak itu istirahat per 2 jam minum 1 gelas. Nah, dan Ibnu Sina sudah mengajarkan kalau ibu bapak berat untuk minum secara teori ilmiah, maka cukup tiap sholat minum 1 gelas, itu udah cukup itu. Tiap sholat itu. Pohor sagelas, asar sagelas, isya sagelas, maghrib sagelas, subuh sagelas, tos sakitu Bu. Eta teh cukup ka urang. Kenapa? Karena itu agar apa? Agar betul-betul jam biologis kita sesuai. Ya. Teu geura seueur-seueur teuing. Tingali lauknya, lauk tara nunutannya. Aya lauk nunutan. Sok Ibu kantos ningali lauk kikian. Naon sababna? Da lauk mah tara kurang cai sakitu we. Nya anu nunutan we mah kurang cai sakitu. Jadi ningali ustad teh can naon geus leup eueuh leungit. Eta teh biologisnya kenapa? Karena dia kurang suplai. Bukankah tanaman kalau dia tidak ada air kan kering?
Nah begitu aja teorinya, gampang begitu kan. Dan ternyata sungai kalau tanpa air yang deras itu runtahnya nyarangkan. Sama tubuh kita juga sama. Biologis kita organ kita juga rusak. Kenapa? Karena lo bandung nyarangkan dina organ teh kurang naon, kurang cai ngagolontor. Saya ada acara di mana itu dibatalkan karena tidak ada air. Pak Ustaz ngawas teh dibatalkan nah daya cai bisi Ustaz kehampangan daya cai gitu. Sampai begitu itu. Ya alhamdulillah di dia mah tinggal cai hungkul daya nanaon. Nya uya sanan punya. Tinggal di Batu mah dukeun ka pare ngaji teh daya cai di dia mah cai we alhamdulillah. Ya. Begitu. Aya insyaallah keneh kalem we lah. Nah, sudah Bu ya? Jam biologi sudah ya? Dua aja itu, dua aja. Nah, kemudian jam psikologis atau yang disebut dengan umur psikologis. Ieu cenah budak teh koloteun, duh. Aya di kolot teh bubudakeun teh psikologis nu kitu teh. Coba Bu, lamun aya urang kali 3 tahun di pamper ngangedot, pantes teu? Pantes. Da 3 tahun didot di pamper lelempangan. Urang teh, "Ade ke sini, ini ciki, ini es krim." Cobi, lamun aya aki-aki didot terus di pamper. Kira-kira ibu banyak badan nyalukan moal. Abah ka dieu moal. Nu aya ini sarebel eta sing tinggal di aki-aki didot tuh. Karena apa? Karena ternyata psikologis itu dipengaruhi oleh hal-hal yang seperti itu. Ya, mata aya nu bubudakeun, aya nu kokoloteun, eta teh psikologis. Kadang anak kita lebih dewasa berpikir dibandingkan kita. Dibandingkan kita aslinya, Bu. Budak teh asa dewasa cenah ningali teh padahal ngora keneh. Berarti jam psikologisnya bagus. Ya, makanya ibu, bapak kalau lagi berdoa, kalau lagi kita melihat anak, nanti ajarkan bahasa-bahasa yang sesuai. Bahasa-bahasa yang sesuai. Saya barusan seminar Pak, saya katakan lagu-lagu baru dakter tapi nggak ganggu karena perkembangan karakter. Contoh balonku ada 5. Terus Bu, balonku ada 5 teteh ngarusak budak teteh. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya meletus balon hijau. Hatiku sangat, artinya anak dididik untuk tidak menerima takdir yang tidak baik. Betul. Kenapa? Dia sedang diajar tidak ikhlas menerima kenyataan. Mungkin eta diajarkan meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Artinya dia tidak menerima musibah. Kan tidak boleh itu. Tapi ngakar di budak teh, mata budak bakal karakternya gitu. Begitu ada sesuatu kehilangan, begitu ada masalah, dia sulit menerima. Kenapa? Ta eta. Di antaranya tina lagu eta. Semohon, terus kubuka dituna kumaha. Balonku tinggal 4, ku pegang, diajar medit eta teh. Karena apa? Karena dirinya dia tidak boleh nu itu leungit, nu ieu ulah dikubatur. Artinya apa? Dia belajar itu. Makanya dalam dunia parenting Islami, ajarkan anak sedekah, bukan ajarkan anak nabung. Jangan ajarkan anak nabung, ajarkan anak sedekah. Kenapa? Kalau dia bersedekah, itu akan menambah dia tabungan hidupnya. Tapi kalau dia belajar nabung, itu membangun karakter dirinya menjadi pedit. Jeung lamun aya tabungan eta sok ulah kubatur sakitu we. Betul Bu, saya ajarkan. Dek, ini jajan 10.000 ya. 5.000 buat jajan, 5.000 sedekahin ya kalau ada yang perlu dibantu, atau kalau tidak sedekahin ke masjid. Begitu. Urang mah kieu, ada ini jajan 10.000 ya. 5.000 buat jajan, 5.000 lagi buat nabung. Itu yang akan membentuk anak menjadi itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Kata siapa nabung pangkal kaya? Ayeuna di nu nararabung teh gini ngan teu barareungan. Nah, coba ayeuna gini, jelema geus loba duit jangan keneh gini kan. Padahal duit tidak tabunganna teh miliaran ayeuna teh Bu. Punten. Ayeuna teh anu nyaralonkeun teh artosna teh seueur di tabungan teh, tapi nah gini hoyong keneh. Artinya betul bukan pangkal kaya. Membikin dirinya akan semakin mencari yang lebih banyak. Tapi kalau sedekah itu sudah yakin. Ajarkan anak sedekah. Dek, ini ya 20.000 ya Pak. 18.000 buat jajan, kemudian 2.000-nya lagi mau disedekahkan silakan. Enggak apa-apa begitu. Jadi si budak ka bangun mereka batur. Nya. Nah, ibu rada ngaharuleung kieu. Ya, pada urang mengajarkeun anak itu wae.
Ya, bongana. Kenapa? Karena itu adalah parenting konvensional. Kalau parenting Islami enggak. Dibalik pola pikirnya. Kalau parenting Islami begitu. Budak ajarkan sedekah dia. Ya dah ya, alhamdulillah Bapak ya bisa sedekah hari ini. Budak teh bunga, kayak kagantian deui. Adapun anak kalau nabung sendiri tanpa disuruh oleh kita itu beda lagi, karena dia ada keinginan begitu. Tapi lamun kurang dididik kudu kitu eta diajar medit. Sok tidak mentabungan budak, kacakal kula ceukna, enggak boleh, itu punya aku. Tuh, tinggalinnya. Tapi lamun diajar sedekah mah moal. Ketika adik kakaknya sakit dia kasih itu. Nah itu kan ngarah budak teh keras kepala. Loba mere mah dalileuk hatena. Ibu sok cobinya, haben we salaki teh nabung, bari tara mere ka ibu. Ya ibu jual keras kepala atuh langsung. Kan dongeng eta teh ibu tuh ningat teh dongeng caroge bojona teh hoyong ka kebon binatang. Bapak cenah abdi rumah tangga tos 40 tahun can pernah ka kebon binatang. Atuh da bapak teh boga duit atuh cenah. Ah bapak mah pedit cenah. Mun bisa bapak pedit, sok cenah taroskeun sabaraha ka kebon binatang teh. Taroskeun we 80.000, ah cenah mahal. Udah kelima kali 80.000 cenah. Geus we cenah bapak rek nyangan ucing. Ayeuna ditagogeun ucing bunya, ujak salakina teh tah. Ningali we ucing, eta ge binatang. Kapan ka ditu ge rek ningali binatang, geus eta cenah gitu. Tos ibu jam 3 teh nya atos atuh Pak. Atos mah wareg alhamdulillah wareg gitu. Tuh dekat kebon binatang ningali nu irit. Nah salakina jawab kieu, "Mama, Bapak teh cenah hayang rumah, salama rumah tangga teh can pernah dahar jeung sop kaki." Cek pojona teh. Da atuh artosna cenah ka dieu, tah 10.000 cenah. Pangieunkeun sop kaki. Damalkeun ku salon ku bojona teh diksi kuarto jeung engkol. Langsung di shop punya. Begitu disogrogen bapak ieu tah sop cenah mana kakina eta we ancelongkeun syukur tuh nya dibalas ku majikanna da tadi ge hayong ka kebon binatang nagogeun ucing. ya begitu. Tapi kalau berpikir sedekah enggak ya, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik kududuk tuh kolotnya di tukang budak teh bakal loba naon kenapa seharusnya yang di depan itu orang tua ya mah ngarah aja budak teh dihareup kolot di tukang. Artinya apa? Nanti banyak anak yang dia pendidikannya tinggi orang tuanya tidak tinggi itu bisa direndahkan oleh anaknya. Datina lagu eta geus diajarkeun nya punten Bu, banyak harusnya revisi lagu-lagu anak-anak itu ya karena membentuk karakter-karakter yang tidak bagus. Sedangkan budak malah mau diajarkan nyanyi sok napal kana otakna begitu. Dan nembe 2 lagu ya teh gitu paling loba laguna aja teh ya. Kenapa? Betul Bu, karena saya semua di pesantren holistik yang saya bangun, yang saya bikin itu tidak diajarkan lagu-lagu yang akan membentuk karakter yang tidak baik. Mending nu tadi we ya begitu, mending ge kurang cariosan. Nah ini yang disebut psikologis, usia psikologis manusia. Dan yang terakhir adalah usia spiritualis. Bagaimana anak dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Bisa Ustadz? Bisa. Terkadang anak itu dia berdoa. Caranya bagaimana? Maaf Ibu, jangan terlalu menekan terhadap kebutuhan anak. Jangan, biasa aja Pak. Dek, nanti ya sekolahnya jurusan ini ya, supaya nanti kerjanya bagus. Itulah terjadi nanti spiritual atau yang disebut dengan otak spiritual itu tidak bagus berkembang. Pak, sekolahnya di mana? Silahkan aja. Yang penting soleh, sakitu. Beres sakitu gitu. Ya, saya tidak meminta anak untuk jadi apa-apa. Ustadz, apakah semua anak Ustadz harus jadi Ustadz? Enggak. Yang penting anak saya sujud pada Allah, gitu aja. Kenapa? Dia tidak banyak tuntutan. Saya tidak banyak menuntut supaya anak happy, begitu aja. Awasnya lamun ranking sina turun mau diberi jajan diajarna encan geus mau diberi jajan. Akhirnya apa? Punten Bu, si anak enggak akan mau sholat tadi. Karena banyak tuntutan dari kita. Ini yang sering terjadi, anak keras kepala. Karena kita banyak menuntut apa kebutuhan kita padahal tidak sesuai dengan otak anak. Murang kali sumping nyala kerapot ternyata Bu daya rankingan. Bapak-bapak cenah ada aya nama daya rankingan kan baik.
Nyeun ranking sorangan. Sakitu. Ya. Kenapa? Karena beban mental itu akan mengganggu spiritual anak, Bu. Ya. Kemarin ada yang konsultasi ke saya, seorang ibu, dia nangis karena anaknya pulang dari luar negeri, S3, sekarang sudah tidak percaya Allah. Pak Ustadz, abisna nyeri hati, pun anak ayeuna teu percaya ke Allah. Kenapa? Karena dia setiap hari mendengar dari seorang profesor yang menerangkan manusia itu tidak butuh Tuhan karena kemampuan manusia tergantung otaknya. Akhirnya pulang dari sana dia tidak percaya Allah. Sanes teh salat deui Bu, teu percaya ke Allah. Dan itu sudah mulai ateis sekarang. Dan ternyata dia disekolahkan dari mulai TK dan SD, SDIT itu. Tapi namanya kamari mulih di New Zealand, ternyata dia sudah tidak percaya pada Tuhan. Kenapa? Dimomong eta. Karena di sana diajarkan siapa penemu listrik, tapi tidak diajarkan siapa yang ngasih cahaya. Siapa yang menemukan kapal pesawat, tapi tidak diajarkan bagaimana pesawat itu terbang. Urang ajarkeun ka budak, tah listrik nama Bu anu nyiptakeun Thomas Alva Edison, tapi yang memberikan cahaya Allah itu otak spiritual anak hebat sekali kalau dibangun dari mulai kecil. Otak spiritual. Cobi Bu, ibu sumping ke masjid, lebet ke masjid sampai anawan. Kanan keluar. Itu sedang menyeimbangkan otak kiri otak kanan. Dan itu apabila otak kiri otak kanan bagus, otak spiritual jadi bagus. God spots kita jadi bagus itu. Makanya Rasul ngajarin gitu. Masuk zaman naon? Kiri, keluar zaman tuh tinggali. Nang adi keur kabelet mah boro-boro mikiran suku. Kok ibu keur kabelet boro-boro mikiran suku, ngagajeleng dua nana. Maaf Pak, lamun ngagajeleng dua nana ngadoa moal. Doa. Akhirnya apa? Spiritual ical kan. Tapi kalau ibu masuk masjid lalu berdoa, kaki kanan akan langsung melangkah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ini kan langsung spiritual nyambung itu. Nah begitu. Jadi kenapa sekarang makanannya banyak bergizi, tetapi ternyata banyak yang sakit karena hilang ketika berdoa, ketika mau makan begitu. Da ini menyorok karena tuangeunana ari ngadoana poho. Malahan memedahar teh ngadon di paroto heula. Lain ngadoa ber di-sharekeun heula geura. Ngadaroa heula atuh supaya apa? Supaya terbentuk spiritual. Adek, udah berdoa belum? Nah, itu. Makanya Bu, membangunkan anak supaya dia tidak marah. Bagaimana caranya? Ibu, bapak ngomong dengan anak. Pegang dia kakinya. Usap dia ke bawah. Assalamualaikum. Begitu. Si anak begitu dengar assalamualaikum, itu bangun Pak. Adek, assalamualaikum. Langsung waalaikumsalam. Ibu usap ke bawah kakinya. Itu dia bangun. Kenapa Ustaz? Karena kaki anak kalau diusap ke bawah, itu terjadi syaraf-syaraf limpatiknya jadi bagus. Dan dia akan langsung matanya membuka. Coba saya tanya ibu bapak. Membangunkan anak tidur gimana? Pan urang menantu, gehudang geus beurang. Ini bagaimana ini, Bah? Ya. Akhirnya apa? Tiap hari itu begitu. Tiap hari dordar urang jeung urang kali. Kan kaburangan sih. Jadi mama teh tinggali can nyeplok enog. Tinggali can ngagoreng nugget. Wah, dibejaan kabehanana kalau udah urang teh nya. Cek budak teh nah jeung nyeplok enog atuh. Ya. Coba ibu begitu. Bisa. Jam berapa Ustaz? Jam 5 coba maksimal. Bu minimal jam 5. Kalau ternyata dia jam setengah 5, jam 4 belum bisa. Punten Bu, aya barangkali nya alit kene sok pilu ka masjid. Itu juga dibentuk karena apa? Karena dia di jam biologisnya udah dibiasain. Kalau tidak mah anger we. Nah, kumaha Ustaz ieu? Kieu we Bu usap ka anak. Saya bangunin anak yang udah SMA juga begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buga gelis. Oh iya Pak, bentar lagi. Begitu. Nah untuk kudu dordar. Kamu jeung nerangkeun ceplok enog jeung nugget. Tinggal can si bapak narek digawe can geul. Nah jeung urusan anak itu. Eta mah model anu asam urat nyalahkeun kacang, Pak. Nah, kasih asam urat ngadaharan we kacang, ceuk kacang teh naon dol labi. Di parelak jol udah dicarekan lila-lila kacang panjang monokan dan dicarekan wae.
Ya, begitu. Saya kira itu, Pak. Jadi kuncinya ini baru dua apa? Baru dua terminologi ini baru satu. Terminologi usia dulu. Ibu bapak pelajari usia biologis, usia kronologis, usia psikologis dan spiritualis. Dan kalau ini kita pelajari, lalu ibu bapak memahami, insya Allah dari jam atau dari belajar usia saja kita udah jadi psikolog gitu, Pak. Udah jadi psikolog insya Allah. Kenapa? Karena ini Rasul yang ngajarin kepada kita. Ya, wah ini ibu tinggalin. Nah, salaki abdi teh sinanya beuki kolot teh beuki cicingan. Karena jam biologisnya udah beda. Dia usia biologisnya udah beda. Karena laki-laki semakin tua, itu biologis dia semakin dia itu pingin istirahat. Kalau ibu-ibu semakin tua, Pak, semakin jam biologisnya dia itu mangkrak. Paham sekarang? Kenapa yang ngaji banyak ibu-ibu? Dan itu masuk ke usia-usia begitu kan? Karena apa? Karena jam biologis ataupun umur biologis ibu-ibu semakin bagus. Makanya umur perempuan lebih panjang dibandingkan umur laki-laki. Rata-rata kalau suaminya meninggal dunia, istrinya masih ada. Itu rata-rata. Ya. Semua rata-rata lamun sarogena manot, eta teh istrina mah aya keneh. Dan ini bisa dihitung sama Pak RW. Sok cobi Pak RW pangetangkeun. Da seueur keneh rana daripada duda. Karena apa? Biologis perempuan semakin tua itu semakin lincah itu. Jadi ibu-ibu mau acolok-acolokan ya gitu. Makanya ibu pada saat suami lagi banyak ataupun lagi usia bekerja begini, ibu jangan khawatir, emang begitu taraya di imah. Namun sababnya karena biologisnya lagi bagus. Engke ge geus pensiun cari cingsorangan. Kalem we teh kudu. Bapak sibuk banget ya, jarang bertemu, engke ge bakal minum papangi ge sok. Engke ibu nu tibalik acol-acolkan salaki dia kan. Mengatur sinu cikene tim pengajian anjing geus ngaji deui. Wayahna we pacing sabar naon margina. Istri semakin tua, biologisnya semakin bagus. Ya. Patak istri teh aya dua, aya nu ucelak acolok, aya nu ucelak ecolok. Nah, anu ucelak ecolok mah rudak teh tam. Entah bu, mending ucelak acolok ngarasehat. Jadi lamun aya nu nagih ngacolok ka mana we. Nah, begitu ya. Jadi ini pelajaran-pelajarannya. Dan ibu bapak insya Allah nanti terakhir bagaimana Ustaz supaya anak tidak keras kepala, sentuh anak, jangan disinggung begitu aja ya. Kalau anak banyak tersinggung maka dia akan keras dan dia akan menjauh dari kita. Tapi kalau anak dia banyak tersentuh maka dia akan linek hatena. Ibu juga kalau banyak disentuh lineknya. Sok kira ibu loba kasinggung ku salaki dah hoream di imah tuh. Suami juga sama, banyak kesinggung oleh ibu. Ini tebar tah di imah sana. Ya, kenapa? Karena banyak tersinggung oleh kita. Jadi cek urang geunah, cek budak cantang dungna. Saya ada buku khusus saya tulis. Itu ada di sana 6 kalimat yang tidak senang didengar anak. Enggak ada itu. Jadi kalau anak dengar kalimat itu nggak senang di otaknya itu. Ya. Salah satunya adalah apa? Gancangan. Itu teh enak di murang kalimat. Kenapa? Karena al-azalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu adalah dari setan. Ternyata di otak anak tidak masuk itu. Dia nggak senang kalau lihat cepetin, itu nggak senang. Dan ternyata Nabi sendiri yang mengatakan bahwa tergesa-gesa itu dari setan. Dan di otak anak juga sama nggak senang. Ya, jadi gentos bu, entong gancangan, entong cepetan, naon atuh? Kan? Engalkeun. Nah, bukan. Nanti ada nanti supaya anak itu tidak terasa digurung busuk karena anak itu kan tidak mau nggak bangun gurung busuk. Gawat atuh sudah meni hararese. Nah, itu ya. Itu bahasa-bahasa yang sering muncul tapi berusak otakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira itu aja dulu lah ya. Ini baru membahas satu terminologi yaitu tentang usia manusia. Cekap segitu Pak kita? Oh ayah Pak Tarosan. Ya Ibu silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan. Kalau ada masalah, kalau tidak ada jangan.
Baik, Ibu dan Bapak ada yang ditanyakan, boleh untuk dua penanya ini. Kapayun ya Bu? Satu dari ibu-ibu, satu lagi dari bapak-bapak. Kayak ibu-ibu ke sadayana. Bapak-bapak mangupingkeun we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suryani dari Indonesia. Saya mau menanyakan perihal tadi bahwa menerangkannya itu buat anak-anak yang usianya SD mungkin ya, mungkin. Nah, saya pribadi di sini saya punya anak 3 cowok semua yang sudah beranjak dewasa. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana caranya yang kita juga sebagai orang tua tidak seperti yang tadi kata Bapak bilang musuh, terus cara membangunkan otomatis dengan sholat subuh terutama ya Pak ya, karena kan anak saya sudah pada bujang gitu Pak, jadi jangan sampai saya membangunkannya juga karena susah untuk bangun, jadi saya sampai marah gitu Pak. Bagaimana untuk tidak marah gitu Pak, biar anak-anak saya itu nurut tanpa saya harus marah-marah, itu aja mungkin Pak. Ya, bagus Bu. Ya. Nurut Bapak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ya, di satu-satu aja dulu. Yang bisa marah dan tidak siapa? Bukan, siapa? Kita. Kita. Ya, kita yang bisa dan tidak marah kita. Bagaimana atau ketika kita sudah mendapati anak yang sudah dewasa. Begitu masalahnya. Anak yang sudah dewasa itu harus banyak ngobrol dengan bapak. Harus banyak ngobrol dengan bapak. Itu aja dulu, itu aja kuncinya. Nah, itu teori dari itu teori dari Umar. Kata Umar, anak yang sudah neokorteknya dia sudah betul-betul matang, maka banyaklah dia berdialog dengan ayahnya. Undur abaka. Bagaimana dia dengan bapaknya? Begitu aja Bu ya. Ibu jangan khawatir. Laki-laki perempuan. Ya karena itu persoalannya di sana. Ya. Deketin aja sampai. Ya. Begitu aja. Ibu jangan cari kemana-mana teorinya. Itu aja. Undur abaka. Komunikasikan dengan ayahnya. Kalau anak sudah dewasa, ya. Sudah? Atau mangga hiji deui. Waalaikumsalam. Saya tertarik mengajarkan psikologi Islami atau Islam itu pesantren-pesantren yang Bapak punya. Saya pengen tahu pesantren apa namanya dan di mana. Iya. Oh iya. Ibu lihat nanti di Google pesantren holistik Al-Mutmainnah. Ucu Najmuddin. Pesantren holistik Al-Mutmainnah. Itu cuma ada satu ya, karena tidak ada keluar lagi pesantren yang lain. Pesantren holistik, ada holistiknya ya. Nah itu. Nanti Ibu buka di sana, ada 3 kelas, ada kelas khusus anak-anak, ada kelas ibu-ibu, lansia, ada khusus gitu. Kelas untuk ibu-ibu majelis taklim, ada kelas untuk ini Bu semacam upgrading gitulah, karakter building seperti itu ya. Banyaknya di sana, banyaknya di anak-anak dan orang tua.
Itu saya kira punya alamatnya di Maruyung, Pacet, Ciparai. Ya, nanti ibu lihat aja nanti. Dan itu ada 2 lokasi, ada 3. Insya Allah sudah ada 3 lokasi untuk untuk camping ground anak-anak langsung dengan pendidikan langsung secara pesantren. Tapi pulang pergi. Cuman paling lama 1 hari 1 malam. Iya, kalau ibu nitipin anak 1 hari 1 malam udah bisa. Ya anak langsung belajar apa gitu 1 hari 1 malam itu. Jadi enggak full, enggak. Nah dia pulang pergi 1 hari 1 malam. Ada juga yang datang pagi pulang sore. Ngambono enggak. Nanti di terapi renang, di terapi ini semua terapi anak ada di sana. Oh, anaknya bebas mau siapapun, tapi bisa mondok 1 hari 1 malam. Ya, kalau apa? Tiap hari ada, cuman beda-beda orang. Contoh ibu ini, masjid ini mau ke sana, ibu-ibu majelis taklim. Tiap hari juga ada ibu-ibu majelis taklim. Yang healing dia healing sambil dapat belajar healing Quran, iya jogging track, senam jantung, senam otak itu ada dikasih. Buat ibu-ibu juga ada, ya. Biaya, saya tidak infaknya 50.000 udah dengan makan 1 orang, udah dengan makan, kemudian welcome drink pakai herbal, makannya juga di sana sudah dikasih. Dan itu memberikan fasilitas bebas mau apapun begitu, ya. Mesti daftar. Karena nanti jadwalnya kalau hari ini tidak ada, kalau slotnya masih ada boleh, kalau nggak ada mungkin bulan apa gitu kan. Begitu ya. Terapi anak juga ada, itu konseling 1 bulan sekali. Jadi anak kalau mau terapi anak ibu harus bawa salin, karena saya langsung anak dibawa ke sawah, ke kolam gitu ya. Nanti Ustadz anak saya hiper, nah nanti di sana bu diterapinya langsung begitu ya. Ya ibu udah cukup aja ya, karena Ustadznya udah kuning ya. Alhamdulillah saya kira itu saja dulu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya sampaikan ini sekedar pengalaman, kalaupun nanti berbeda tidak jadi masalah, yang penting kita sharing ilmu. Ustaz doakan anak-anaknya soleh-solehah dan hidup kita berkah, juga Allah mudahkan segala urusan kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.